yang kedua. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ya sistem, ada input, ada proses, dan ada output komponennya ya. Nah, kita lihat komponen input itu bisa dalam manajemen operasional, itu dalam produksi, itu peralatan seperti ya, dan mesin ya, tenaga kerja, bahan mentah ya, seperti itu ya. Nah, yang biasa kita kenal itu dengan istilah faktor-faktor produksi, itu sebenarnya adalah merupakan input. Kalau dalam bahasa ekonomis dan juga produksi ada SDM, SDA, ya, modal keuangan, teknologi, keahlian, dan informasi. Ini pengembangan terbaru dengan adanya teknologi informasi itu sekarang informasi itu menjadi komponen input. Kalau dulu, zaman dulu sebelum ada teknologi informasi nggak ada ini ya. Nah, kalau saya belajar di buku-buku ekonomi yang lama itu nomor 6 ini nggak ada. Muncul setelah sekarang. Ya. Nah. Kemudian kalau kita lihat prosesnya, ya, prosesnya ini kalau dalam bahasa manajemen operasional prosesnya itu disebut proses transformasi, proses perubahan. Ya. Perubahan untuk apa? Untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, perubahan itu bisa dalam bentuk perubahan fisik, ya, transformasi fisik seperti pabrik es ya, dari air yang bentuknya cair bisa dirubah menjadi bentuknya padat es. Ya. Contoh transformasi biologis seperti di perkebunan, ya, mulai dari bibit yang tadinya kecil bisa menjadi pohon dan berbuah. Ya. Kimiawi seperti proses kimia menghasilkan plastik itu mulai dari bahan aspal mungkin kita dijadikan plastik, ya. Kemudian transportasi memindahkan barang itu juga sebetulnya proses produksi, ya, berubah tempat maksudnya di sini, ya. Proses waktu ya berubah dari waktunya. Dari perdagangan, kalau sudah membeli pada waktu panen itu barang-barang itu hasil produksi pertanian biasanya murah, lalu nanti dijual pada waktu nggak panen. Itu kan sebenarnya kan bisa transformasi waktu. Ya. Jadi itulah transformasi yang outputnya nanti semuanya adalah dalam bentuk barang dan jasa. Oke, seperti itulah kira-kira. Oke, jadi sampai di sini kita telah menyelesaikan bab 1 tahap pertama dari kuliah kita sebagai konsep dasar manajemen operasional. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang bertanya? Oke ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan aja ke bab berikutnya, bab 2 ya. Nah, bab 2. Kita bahas mengenai perencanaan produksi,
operasi dan perancangan produk. Nah, tadi sudah kita jelaskan pada waktu kita membahas mengenai ruang lingkup manajemen operasional bahwa secara manajerial, secara manajemen, maka kegiatan operasional yang pertama itu adalah kegiatan perencanaan. Nah, mulai bab 2, 3, dan seterusnya nanti kita akan bahas masing-masing perencanaan. Mulai dari yang paling awal, kemudian terus sampai pada perencanaan paling akhir. Nah, kita mulai nanti di pertemuan kedua ini dengan perencanaan produksi dan operasi. Oke ya, istilah perencanaan dan perancangan ini seringkali muncul desain ya, dan plan ya, planning ya. Istilah desain dan planning ini apa sih bedanya sebetulnya? Seringkali ini juga dipertukarkan gitu ya. Maka perlu secara ilmiah perlu kita tegaskan bagaimana kita menggunakan dua istilah ini supaya nanti kita mudah untuk memahaminya ya. Kalau secara manajemen operasional sebetulnya ya perencanaan itu di dalamnya nanti ada perancangan. Jadi perancangan itu lebih spesifik ya dibandingkan perencanaan. Setiap perancangan biasanya didahului oleh perencanaan. Penjelasan mengenai istilah perencanaan itu di dalam manajemen biasanya diartikan sebagai menentukan langkah-langkah yang akan digunakan dalam mencapai tujuan ya yang telah ditetapkan. Nah, itu langkah-langkahnya itulah kita sebut sebagai langkah-langkah yang akan kita lakukan itu kita sebut sebagai perencanaan. Nah, setelah baru kemudian itu kita setelah membuat perencanaan nanti pada waktunya kita membutuhkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya teknis gitu ya kita butuh merancang. Nah, apa lalu merancang? Nah, kita lihat ya, pengertian merancang dari sisi kamus ini sudah saya kutipkan di sini ya. Yang intinya ini ya, Pak, merancang itu diartikan sebagai membuat sesuatu sesuai dengan rencana. Jadi ketika kita membuat rencana, maka rencana itu kita kita laksanakan ya. Nah, ketika sebelum kita melaksanakan itu kita rancang dulu bagaimana melaksanakannya itu. Nah, itulah disebut sebagai rancangan di situ. Ya. Nah, biasanya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar. Contohnya begini. Ketika sudah mau membangun rumah, ya, karena rumahnya itu besar, lalu biayanya mahal, dan teknologinya juga cara pembuatnya agak rumit, gitu ya. Maka kita membutuhkan perancangan dulu sebelum kita laksanakan perencanaan kita membangun rumah. Biasanya kita serahkan pada ahli perancangan rumah yang namanya arsitek. Lalu kita minta membuat pola gambar dari rumah kita, bahkan kalau perlu kita dibuatkan miniatur. Nah, itu rumah-rumah dalam besar atau rumah-rumah mewah, rumah-rumah tingkat-tingkat yang tinggi, apartemen dan sebagainya itu kan semuanya pakai perancangan seperti itu. Sehingga nanti kita bisa memastikan bahwa rumah kita itu akan baik ya, hasil akhirnya. Itu kita buat perancangan dalam bentuk seperti itu. Nah, itu yang namanya merancang. Ya. Nah, jadi itu makanya kalau kita lihat perancangan itu ya membuat sesuatu sesuai dengan rencana dan atau pikiran dalam bentuk sketsa, gambar, pola dan sebagainya. Nah, makanya nanti istilah perancangan itu kita gunakan dalam rangka kita membuat produk. Sebelum kita membuat produk baru, maka kita rancang lebih dahulu. Itulah seperti itu. Penggunaan istilahnya. Oke, sekarang kita udah mulai dari perencanaannya dulu. Nah, perencanaan itu kita bagi menjadi dua dalam perencanaan produksi. Jadi perencanaan yang paling awal dalam perencanaan proses manajemen operasional itu adalah kita membuat namanya perencanaan produk dan jasa.
Jadi ini biasanya dilakukan sebelum perusahaan didirikan bahkan ya. Yaitu kita pengen punya usaha, itu tujuan kita ya, menghasilkan barang dan jasa untuk dijual. Apa yang harus kita lakukan adalah merencanakan pertama kali adalah barang atau produk apa yang akan kita jual tersebut. Itu intinya. Produk apa yang harus kita jual tersebut. Maka harus kita jawab itu dengan membuat perencanaan produk dan jasa. Langkah kita adalah membuat perencanaan produk, barang, dan jasa. Nah, yang di dalamnya nanti ada namanya proses perancangan tadi. Nah, kemudian setelah nanti produknya itu telah dirancang selesai, ya, maka kemudian harus diproduksi kan, harus diproduksi, harus dihasilkan yang sudah dirancang tadi. Maka perencanaan untuk menghasilkan produk yang akan dijual ke pasar itu nanti kita sebut sebagai perencanaan produksi atau perencanaan produksi dan operasi. Ini ada perbedaannya di sini antara perencanaan produk dan perencanaan produksi. Harus diperhatikan istilahnya berbeda ya. Produk, perencanaan produk dan perencanaan produksi. Ya, jadi itu kira-kira. Oke ya, sekarang bagaimana, apa saja sebenarnya yang dilakukan dalam perencanaan produk dan perencanaan produksi. Nah, perencanaan produk itu tentu saja karena ini jangkanya lebih panjang ya, karena ini apa yang kita hasilkan itu tidak hanya untuk sekarang saja, tapi kemudian di masa yang akan datang ya. Maka itu biasanya dimensinya lebih panjang ya. Perencanaan produksi itu merupakan pelaksanaan dari hasil perencanaan produk. Maka ini biasanya memiliki periode lebih pendek ya. Kita lihat perencanaan produksi itu memiliki perencanaan produk dan jasa, perancangan ya. Di awal itu misalnya perancangan produk dan jasa. Lalu setelah produk jasanya ada, lalu ada perencanaan kapasitas produksi, proses produksi, lokasi pabrik, dan tata letak fasilitas. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu di bab-bab yang berbeda ya. Kemudian apa perencanaan ya? Perencanaan produksi. Ya, aspek perencanaan produksi itu adalah ini ada perencanaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja, perencanaan komponen produk, perencanaan jam mesin, dan perencanaan jadwal produksi. Ini nanti komponennya nanti. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Hanya untuk yang nomor 2 ini tidak kita bahas di dalam mata kuliah kita ini karena nanti ini tugasnya dibebankan di manajemen sumber daya manusia ya. Oke ya, jadi itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana melakukan perancangan produk dari yang pertama ya. Untuk menghasilkan produk kita harus rancang dulu ya. Dan perancangan ini tidak harus hanya pada waktu di awal kita menunjukkan perusahaan, nanti biasanya secara periodik produk itu harus kita perbarui, maka kita akan membuat produk baru. Nah, setiap kita akan membuat produk baru diawali dengan perancangan produk. Itu juga untuk menghasilkan jasa sama ya. Suatu jasa juga perlu dirancang, perlu ya, walaupun nanti perancangannya ada perbedaan antara produk dan jasa ya. Nah, kita lihat dari aspek dalam rancangan produk ya. Ada beberapa aspek yang perlu saya perhatikan nih. Ada 6 aspek yang saya jelaskan di sini. Pertama itu bentuk produknya yang perlu diperhatikan ya. Jadi rancangan bentuknya seperti apa produk itu. Kalau kita melihat barang ya, nah, contohnya apa barang? Contohnya sudah membuat botol gitu ya, kemasan produknya itu sebagai wadah. Kalau biasanya kalau kita punya produk yang cair, maka bentuk produknya itu akan dilihat dari sisi wadahnya ya. Nah, makanya yang sudah desain itu adalah wadahnya itu ya. Lalu produk kita dalam bentuk cair ya. Maka keindahan bentuk
dari botol itu nanti akan menjadi penentu dari kualitas produk kita, gitu ya. Tapi kalau produk-produk yang bentuknya padat ya biasanya produknya itu sendiri sudah memiliki bentuk. Gitu ya. Sebenarnya kalau saudara membuat produk sabun padat, ya, kalau sabun cair berarti ada wadahnya ya. Kalau sabun padat kan itu tidak perlu diwadahi dalam yang seperti itu di botol ya, tapi cukup nanti diwadahinya dalam kemasan yang plastik yang tipis gitu, yang dibungkus ya. Nah, yang membentuk bungkusnya itu adalah produknya itu sendiri. Maka produk itu juga harus punya bentuk tertentu. Kalau sudah perhatikan di pasar, kenapa bentuk sabun itu macam-macam? Nah, itu sesuai dengan persepsi konsumen dan persepsi pengusaha aja dalam rangka melayani kebutuhan konsumennya. Ada mungkin sabun yang memiliki bentuk melengkung, gitu kan? Ada yang segi panjang, balok gitu ya, ada yang bulat dan sebagainya. Ya. Nah, itu semuanya disesuaikan dengan harga dengan kebutuhan pelanggan, besar kecilnya dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian rancangan teknis. Kalau rancangan teknis itu kalau istilah sabun itu, kalau sabun yang padat itu biasanya adalah bagaimana kekerasan dari sabun itu. Ya. Kenapa harus dibuat lonjong itu juga mungkin ada hubungannya dengan rancangan teknis supaya mudah dipegang ya, dan sebagainya. Yang mudah lepas dan sebagainya. Sabun itu kan cenderung licin ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian fungsi ya, fungsi teknisnya. Jadi kan produk itu memiliki fungsi. Ketika kita buat secara teknikal seperti itu desainnya, maka desain itu berkaitan dengan fungsinya. Harus sesuai ya antara rancangan teknis dengan rancangan fungsinya. Ya. Jangan sampai nanti kita membuat bentuk itu tidak sesuai dengan fungsi produknya. Makanya contohnya ya, kalau sudah lihat fungsi mobil itu kan fungsi utamanya adalah transportasi, memindahkan orang atau barang. Nah, untuk memindahkan itu, kalau kita lihat fungsinya itu semakin cepat kan semakin baik ya. Tapi yang kedua harus irit bahan bakar. Maka supaya kecepatan dan irit bahan bakar itu bisa terpenuhi, maka harus dirancang bagaimana secara teknisnya. Nah, makanya mobil itu biasanya bentuknya sekarang cenderung tidak kotak, melancip atau membelat seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah rancangan teknis yang dihubungkan dengan fungsi. Ya, makanya fungsi teknis ini penting juga untuk diperhatikan. Nah, hubungannya dengan teknis tadi. Ini dua-duanya ini sebetulnya nggak bisa terpisahkan. Nah, hanya secara konsep memang bisa dipisahkan, tapi nanti dalam bentuk produknya itu sudah menyatu ya. Kemudian yang keempat, menentukan bahan yang kita gunakan. Nah, bahan yang digunakan ya betul saja untuk produk yang cair seperti sabun cair dengan produk yang padat mungkin memiliki perbedaan bahan ya. Paling tidak komposisi bahan gitu ya. Kira seperti itu. Nah, harus dipertimbangkan bahan yang seperti apa yang harus digunakan. Bahan yang digunakan harus juga nanti bisa mendukung bentuk teknis atau fungsi dari rancangan teknisnya itu. Jadi nggak boleh Kak Saudara membeli bahan semuanya sendiri. Ya. Kemudian yang kelima, menentukan standar ya pemakaian. Ya, pemakaian bahannya ya. Jadi bahannya apa, lalu pemakaiannya seberapa. Karena contohnya kalau kita memiliki logam itu ya, logam itu kan ada banyak jenisnya. Kadang-kadang itu ada campurannya logam itu ya. Nah, mungkin untuk namanya kalau mobil tuh mesin
itu campuran logamnya akan berbeda dengan sesisnya namanya gitu ya. Itu seperti itu harus bahan atau pemakaiannya itu harus jelas. Karena nanti kalau nggak jelas itu akan bisa menimbulkan dampak terhadap fungsi teknis tadi itu. Mungkin Pak, mesin yang tidak sesuai dengan standar pemakaian bahan itu akan jadi cepat panas, ya, susah untuk didinginkan dan sebagainya. Kemudian yang keenam, rancangan kegunaan produk. Nah ini terakhir dari semuanya itu yang nomor 1 sampai 5 itu jangan lupa bahwa pada akhirnya produk itu akan digunakan oleh konsumen. Maka rancangan kegunaan produk ini perlu diperhatikan, jangan sampai nanti manfaat produk itu tidak terdeteksi atau tidak diadopsi oleh rancangan kita. Ya, ketika nanti kita sudah jadi produk kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita dalam sisi penggunaan produk tersebut. Ya. Nah, maka fungsi teknis ini nanti penting sekali ini ya diperhatikan, terkaitkan dengan apa yang diperlukan produk itu nanti terkait dengan kebutuhan konsumen. Nah, seperti contohnya mobil. Sekarang konsumen kita itu butuh apa dari mobil itu, manfaatnya atau kegunaan. Mungkin kalau saudara lihat mobil-mobil penumpang ya akan berbeda dengan mobil-mobil barang. Pasti punya gunaan berbeda. Ini yang pentingnya. Sehingga nanti fungsi yang berbeda itu, kegunaan yang berbeda, menimbulkan fungsi yang berbeda, bahan yang berbeda, teknis yang berbeda. Nah, contohnya kalau untuk penumpang biasanya itu selain manfaat transportasi tadi, yang tidak kalah penting adalah kenyamanan dan keamanan dari mobil tersebut kalau digunakan. Ya, tapi kalau untuk transportasi barang mungkin yang dipentingkan adalah kekuatannya ya, dan daya tampungnya seperti itu. Jadi manfaat kegunaannya ini harus dikaitkan dengan kebutuhan konsumennya tadi supaya nanti produk kita itu memberikan manfaat kegunaan yang sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Oke, kemudian terkait dengan perbedaan jenis produk dan jasa atau barang dan jasa, goods and service itu, nah itu karena memiliki perbedaan, maka nanti juga mungkin dalam aspek perancangan juga mengalami perbedaan. Contohnya dari kalau saudara lihat karena barang itu nyata gitu ya, maka bisa digambar gitu. Tapi kalau dalam jasa itu nggak bisa jasa itu digambarkan. Yang digambarkan adalah proses menghasilkan jasa, alurnya. Maka biasanya yang dirancang dalam jasa itu adalah alurnya itu. Sehingga seringkali itu dalam bentuk rancangan diagram alur ya, bagaimana menghasilkan namanya pelayanan nasabah bank gitu kan, untuk apa, pembukaan tabungan. Nah, kan jasa itu kan jasa pelayanan ya. Pak, dan jasa ini kita bisa rancang bagaimana kita, karena seringkali jasa itu tidak bisa disamakan dengan produk bahwa nanti dia bisa didesain dalam bentuk tertentu ya kan, dan sama di semua untuk semua konsumen. Tidak, jasa itu lebih unik karena biasanya setiap konsumen itu memiliki perbedaan kebutuhannya dalam jasa. Makanya dalam buka tabungan tadi mungkin juga begitu. Ya, kalau sudah membuat namanya pelayanan buka tabungan, kalau yang nabung itu anak kecil, ya, maka tabungan yang sudah tawarkan apakah sama dengan tabungan orang lain yang sudah dewasa atau orang yang tidak dalam bisnis? Tidak. Pasti ketika sudah melayani itu ya,
Contohnya, umpamanya kalau sudah menuntut anak SMP, SMA gitu ya, untuk menyerahkan syarat NPWP dalam membuka tabungan. Nah, ini kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin itu. Secara teknis nggak mungkin dilaksanakan. Kenapa? Karena anak SMP, SMA ya nggak mungkin punya NPWP, dia belum punya penghasilan. Penghasilan dia itu diberikan oleh orang tuanya. Kalau sudah mensyaratkan NPWP ya itu NPWP orang tuanya. NPWP itu satu contoh ya. Jadi kadang-kadang begitu cara jasa itu kerjanya. Ya jasa itu dibuat biasanya sesuai dengan kebutuhan dari pada pelanggan. Dan kadang-kadang pelanggan yang sama pun dalam waktu yang berbeda bisa saja membutuhkan jasa yang berbeda. Contohnya kalau saudara punya restoran, ya, mungkin itu ada pelanggan yang biasa datang ke situ. Nah, biasanya mungkin dia situ minum kopi, kalau di restoran ya itu minum kopi yang pahit. Mungkin pada saat datang yang berikutnya dia pengen kopi yang manis. Bisa terjadi seperti itu. Nah, kopi di sini kalau restoran adalah jangan dilihat sebagai produk yang sudah dihasilkan, itu adalah jasa pelayanan restoran ya. Makanya kopi itu harus buat sesuai dengan pesanan pelanggan tadi. Nah, disinilah antara produk barang dan produk jasa itu berkolaborasi atau bergabung. Secara simultan nanti sudah lihat bahwa itu ada kopi yang sebutnya kriterianya barang, ya kan? Ya. Yang sudah gunakan untuk melayani kebutuhan untuk minuman, ya. Memuaskan dahaga dari konsumen saudara. Nah, itu memuaskan dahaga ini adalah pelayanan. Gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Dan itu adalah harus disaksikan dalam bersamaan barang dan jasa itu dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan kalau saudara membuat mobil. Mobil itu saudara bisa butuh standar, sesuai dengan itu nanti konsumen yang datang memilih mobil itu lalu dibawa pulang. Nanti pelayanannya kemudian gitu ya. Jadi saudara menciptakan produk yang sudah bisa melayani kepentingan tertentu baru sudah jual. Nah, kalau pelayanan jasa itu biasanya adalah jasa apa yang diinginkan baru saudara membuat barang yang diinginkan untuk melayani jasa tersebut. Jadi ini seperti terbalik gitu ya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan seperti itu karena konsep barang dan jasa yang berbeda. Konsep yang lain, barang itu bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak, lalu bisa disimpan dalam bentuk persediaan. Sedangkan jasa tidak bisa. Jasa itu hanya dibuat sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak bisa disimpan. Tidak bisa saudara pesen, banyak ada orang sakit, lalu datang ke dokter, dok, saya pengen membeli jasa pelayanan dokter untuk 1 tahun supaya saya tidak sakit bagaimana? Nggak bisa. Nah, dia kalau mau terasa sakit baru datang ke dokter. Jasanya seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya karena tidak ada persediaan ya baru yang delivery-nya itu pada saat dibutuhkan gitu ya. Kalau barang itu bisa ditunda atau bisa diberikan lebih awal. Sebelum dibutuhkan, barang sudah bisa didatangkan. Sehingga bisa memilih lebih baik, lebih mudah. Tapi kalau jasa ya, pada waktu dibutuhkan. Ketika saudara seorang dokter, nggak bisa saudara minta pasiennya datang sebelum sakit. Kamu daripada nanti sakit, sekarang datangnya waktu sehat. Belum mau dia. Dia mau datang ya setelah sakit. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi perbedaan bentuk antara barang dan jasa itu akan berakibat pada perbedaan cara desain kita. Walaupun prinsipnya itu sama saja ya. Nah, jasa juga ada bentuknya tapi bentuk maya ya.
Oke, kita waktunya tinggal 10 menit. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagaimana proses perancangan. Proses perancangan. Kita jelaskan bagaimana aspek-aspeknya. Sekarang kita lihat prosesnya. Nah, ada tiga kegiatan atau 3 tahapan dalam perancangan. Produk ya, ini kita bicara produk, ya, terutama barang ya. Pertama itu adalah penelitian. Ya. Penelitian itu dalam rangka mencari ide, ya, karena ide itu kan banyak ya. Produk yang seperti apa yang akan kita hasilkan itu banyak sekali nanti yang muncul di benak kita. Nah, semakin banyak muncul ide semakin baik, dan kalau perlu jangan hanya dari diri kita ya, dari orang lain, karyawan, dari konsumen yang penting itu kan, karena kita mau memenuhi kebutuhan konsumen ya. Saudara harus bertanya kepada konsumen melalui penelitian pasar, mungkin market research ya, di mana kebutuhan konsumen itu terhadap barang saudara. Sehingga nanti ketika saudara membuat ide itu bisa berasal dari kebutuhan pelanggan. Itu lebih baik daripada saudara menentukan sendiri, karena belum tentu yang saudara tentukan itu nanti akan direspon oleh pelanggan. Lebih baik saudara dalam menentukan merancang produk baru itu merespon idenya, itu merespon kebutuhan pelanggan tadi. Seperti yang kita jelaskan di depan tadi, bahwa syarat kualitas itu adalah salah satunya adalah merespon kebutuhan pelanggan. Nah, nanti setelah ketemu banyak ide, baru kemudian dipilih ide produk yang mana yang akan dihasilkan. Itu melalui berbagai macam kriteria bisa kita saring ya, produk yang tersedia di dalam ide-ide tadi. Banyak cara ya untuk itu. Ini prinsipnya ada proses mengambil keputusan ya, memilih. Nah, kriterianya bisa lihat dari sisi teknologi ya, itu apakah kita mampu atau tidak menghasilkan barang tersebut dari sisi penguasaan teknologi. Dari sisi pasarnya bagaimana, apakah memiliki pasar yang cukup baik atau tidak, ya kan? Seberapa besar pasarnya dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat berdasarkan pasar itu apakah ide produk itu bisa dipilih. Begitu juga dikaitkan dengan strategi perusahaan dan lain-lain yang bisa sudah masukkan di sini, nanti tergantung pertimbangan perusahaan. Memang dibutuhkan kriteria-kriteria yang lain. Seperti contohnya umumnya kriteria halal dan haram. Sekarang ini kan ada banyak istilah produk halal ya, produk itu harus halal. Makanya kadang-kadang kriteria halal itu perlu dimasukkan dalam pemilihan produk. Itu satu contoh perkembangan. Kemudian setelah itu produk yang sudah dipilih itu lalu dirancang. Rancangan itu nanti ada 2 ya, rancangan awal dan rancangan akhir. Ya. Rancangan awal itu mengembangkan berbagai alternatif rancangan yang cocok ya, dengan feature, dengan gambaran, dengan spesifikasi produk, ya, dengan atributnya. Jadi setiap produk itu biasanya akan mempunyai gambaran penampakan, ya, kemudian spesifikasi, ciri-ciri yang dibutuhkan yang di dalam produk itu. Maka itu dibuatlah rancangannya. Ya. Nah, seperti contohnya tadi kalau kita membuat mobil, ya kita mau membuat mobil apa? Jadi yang pertama ya. Nah, kita mau membuat mobil penumpang. Berarti mobil penumpang itu kan digunakan untuk fungsinya untuk mengangkut orang, gitu. Nah, itu harus ada feature-nya, spesifikasinya itu seperti itu. Kalau mengangkut orang mana ya? Berarti nanti di dalamnya itu akan terisi bangku-bangku atau kursi-kursi kan gitu kan. Ya, kira-kira kan begitu. Nah, kemudian fungsi mungkin dari si bentuk ya bentuknya seperti apa ya. Nah, tergantung penumpang apa, penumpang sedikit atau penumpang banyak dan sebagainya. Jadi itu bentuknya bisa menyesuaikan dari itu ya, dan seterusnya. Jadi lihat semua atribut-atribut dan fungsi-fungsi itu harus tergambarkan di situ ya, spesifikasi itu ya. Nah,
semua hal tadi itu yang perlu saudara perhatikan, saudara harus lihat apa namanya dimensinya ya, dimensi dari spesifikasi itu harus handal ya. Handal itu apa ya? Contohnya gini, kalau saudara punya produk ya, namanya jam tangan. Nah, jam tangan itu seringkali kan karena kena air ya. Nah, kalau kena air itu berarti waterproof. Tingkat waterproofnya itu semakin tahan air ya semakin handal dia. Ya. Itu juga ketika terjatuh, rusak atau tidak, handal ya. Mudah dan tidaknya dirawat itu penting ya, karena produk ini biasanya dipakai dalam jangka panjang ya. Mobil itu kalau mudah dirawat dan perawatannya murah itu kan lebih baik ya, dan mudah diperbaiki. Lalu lama penggunaan ya, lama penggunaan, service life. Bukan service life itu bukan service itu bukan perbaikan, itu kayaknya penggunaan, pelayanan ya. Itu kan melayani kebutuhan pelanggan dari berapa lama dia bisa melayani kebutuhan pelanggan, itu semakin lama semakin baik ya. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu kemudian setelah saudara semua feature-feature itu sudah dipenuhi dengan 3 komponen ini, maka masuk pada final design, desain rancangan akhir. Rancangan akhir ini lalu biasanya semua feature tahu itu digabungkan lalu menjadilah suatu produk yang utuh gitu ya. Nah, setelah jadi produk yang utuh nanti, kemudian saudara bisa mengevaluasi apakah fitur-fitur, fungsi-fungsi, atribut-atribut yang ada dalam produk itu sudah bisa terpenuhi atau tidak secara keseluruhan nanti ya dalam produk yang sudah setengah jadi tadi. Biasanya dalam bentuk prototip ya. Proto itu ya belum sempurna ya, tipe itu tipe yang belum sempurna. Artinya tipe yang produk yang sudah ada bentuk jadinya tetapi belum sempurna, yang akan dievaluasi lebih lanjut dalam rangka apakah dia bisa memenuhi kebutuhan yang dari fitur-fitur tadi itu ya, fungsi-fungsi yang ada. Prototip untuk dicoba di dalam pabrik biasanya. Kemudian setelah prototip ini nanti sudah dievaluasi, kalau perlu nanti dilakukan penyempurnaan, kan nanti masuk pada langkah yang berikutnya ya. Ya, langkah berikutnya itu biasanya pada tes produk ya nanti. Bukan lagi pada rancangan ya. Tes produk itu untuk mengetahui apakah sebelum diproduksi apakah produk itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak. Perlu dipastikan itu. Jika ada tes market ya, tes pasar gitu nanti ya. Nah, tapi kalau lihat ya untuk tahapan final design ini yang perlu saudara perhatikan ini adalah hasilnya ya. Hasil akhirnya itu harus semua spesifikasi produk itu sudah lengkap, harus dicek lagi ya. Tadi feature, spesifikasi, fungsi dan sebagainya itu harus lengkap. Masih ada 1 menit. Komponen produknya juga harus tersedia. Lalu berikutnya nanti ada gambar perakitan karena produk itu akan dihasilkan secara massal untuk dijual, maka bagaimana menghasilkan itu sudah harus ada gambaran. Ya. Kemudian dari semuanya itu harus dipertimbangkan biaya, ya, harus efisien, kompatibilitas, kecocokan antara komponen, sebenarnya komponennya ada tapi nanti komponennya itu nggak cocok satu dengan yang lain, bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah penyederhanaan. Ya. Pada intinya dengan adanya penyederhanaan segala komponen itu jangan sampai terlalu rumit, terlalu ribet, itu akan memudahkan kita dalam menjualnya. Oke, itulah kira-kira apa namanya kuliah kita pada hari ini. Waktunya kita sudah habis ya di sini kurang 1 menit. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen hari ini di WA ya. Untuk absen hari ini di WA. Oh iya Pak. Jadi yang belum absen Oh, iya.